asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dekan FIP Dr. Haji Sugianto MM. Yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Haji Suhartono MM. Dokter ya Bu, bukan dokter Bu ya? Dokter Pak tadi Pak. Baik. Dan yang terhormat teman-teman dosen FKIP, anggota Majelis Taklim At-Tarbiyah. Yang pertama dan yang utama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita semua diberi rahmat kesehatan, bisa melaksanakan rutinitas kita setiap sebulan sekali untuk menumbuh suburkan tali silaturahmi kita semua. Adapun susunan acara pada hari ini, satu, pembukaan. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Saudari Risna SE dan Ulfa SE. Disilakan untuk Mbak Risna dan Mbak Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wa Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha walladzina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haqq. Ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalim ba'id. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirati najid lahu fi harthih. Wa man kana yuridu harsud dunya nu'tihi minha. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah lah yang menurunkan kitab dengan membawa kebenaran dan menurunkan neraka keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Orang-orang yang telah beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan, dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya. Dan mereka yakin bahwa hari kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar dalam kesesatan yang jauh.
Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada yang dikehendakinya, dan dialah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Risna dan Mbak Ufa. Mudah-mudahan apa yang dibacakan tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya yaitu sambutan Dekan FKIP, Bapak Dr. Haji Sugianto MM, disilahkan. Terima kasih, Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dialah Rabb pencipta dan pemelihara alam semesta ini. Kepadanya kita menyembah dan kepadanya kita mohon pertolongan. Mudah-mudahan kita senantiasa ditolong oleh Allah dalam menghadapi berbagai macam problematika hidup di dunia yang fana ini. Lebih-lebih dalam menghadapi COVID-19 yang belum ada tanda-tanda terangkat oleh Allah dari muka bumi. Bahkan justru semakin masif pada saat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, yang saya hormati Ustadz Dr. Haji Sartono, MM, yang insya Allah akan berikan pencerahan pada sore hari ini, pada acara Majelis Taklim di Uniba ini. Yang saya hormati Bapak Ibu, anggota Majelis Taklim, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mengingat waktu. Yang saya hormati juga pengurus Majelis Taklim. Terima kasih atas terselenggaranya kegiatan Majelis Taklim yang dilaksanakan setiap sebulan sekali. Yang sedianya Ustaz pada hari ini atau awal bulan ini, pada bulan yang lalu kami minta mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara offline karena ini yang menjadi tuan rumah itu Bu Maryatin. Ternyata kondisi COVID di Balikpapan semakin meningkat grafiknya sehingga Bu Maryatin minta saran, ya sudah dilaksanakan secara offline, online saja, ya, melalui Zoom, tidak masalah, yang penting terlaksana. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, dosen, keluarga daripada FKIP Uniba, mari kita tingkatkan kemesraan kita dengan Allah. Ini judulnya bagus ini, yang akan disampaikan oleh Ustadz nih, tentang hikmah ibadah sholat. Insya Allah kalau kita memperhatikan tentang hikmah ibadah sholat, mudah-mudahan Mbak Isna nanti bisa merekam ya atas tausiah ini, kita ulang-ulang lagi nanti. Ini insya Allah kita akan bisa mengetuk pintu langit untuk mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar COVID ini cepat atau lambat segera Allah angkat dari muka bumi ini. Sering saya katakan Ustadz kepada teman-teman, kita jangan bosan-bosan memanjatkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sa'il asqami. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah mengamalkannya. Setiap habis sholat, tolong dibacakan itu, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, penyakit gila, penyakit lepra, dan penyakit buruk lainnya termasuk COVID-19 ini. Itulah teman-teman terus kita usahakan. Saya berharap teman-teman mulai hari ini dan seterusnya, karena ini sudah Januari, tanggal 3 ya, ini tinggal 3 Januari, berusaha juga selipkan doa agar alumni SMA SMK itu nanti termotivasi untuk masuk menjadi calon guru melalui FKIP Uniba. Ya, ini juga minta.
Saya sederhana Ustadz, sebenarnya kalau semua teman-teman dosen ini ada komitmen satu dosen membawa 2 orang calon mahasiswa ke FKIP, insya Allah cukup, tak kurang itu. Karena kalau ingin membuka kelas pagi atau sore itu katanya rektor itu minimal 15 orang. Ya, kalau satu dosen mengajak mendapatkan atau membawa 2 orang, ya saya mohon maaf ini pemerhati ini alhamdulillah kemarin membawa 5, tapi 1 gagal karena diterima di negeri. Alhamdulillah, saya berusaha. Insya Allah kemarin itu saya nggak dapat untuk matematika. Alhamdulillah masing-masing prodi kami membawa, ya bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman dosen, ya kalender pendidikan untuk SMA SMK sudah saya berikan kepada Pak Rahmat. Oleh karenanya dalam waktu dekat ini kita akan mempromosikan tentang penerimaan mahasiswa baru untuk FKIP khususnya dan Unimba pada umumnya. Oleh karenanya mari kita selipkan doa agar FKIP kita mendapatkan mahasiswa calon guru yang kita persiapkan untuk menjadi guru yang terdidik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya dalam menghadapi kondisi bangsa saat ini terus kita istiqomah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas daripada ibadah kita. Baik itu ibadah yang sunnah apalagi yang wajib. Ya, mari kita gunakan. Saya minta kepada baik ibu-ibu, suami-suaminya yang bila mana di tempat di lokasi atau tempat tinggal bapak ibu aman, ya suruh berjamaah ke masjid. Ya, oleh karenanya saya terima kasih sebelumnya kepada Ustadz Sartono tentang tema tausiah pada sore hari ini tentang tema ibadah sholat. Mudah-mudahan kita terus memperbaiki kualitas daripada sholat kita ini. Demikian mungkin. Satu lagi yang perlu saya sampaikan bahwa kawan-kawan di struktural Ustadz Sartono, alhamdulillah di setiap hari Jumat itu sudah mulai untuk mengadakan taksin belajar Al-Quran. Ya, ada 2 ustadzah ini, yang Ustadzah Risna dan Ustadzah Deden. Kayaknya ini sudah saya dengar-dengar dari obrolan mereka itu, alhamdulillah ada semacam perbaikan dan ya peningkatan pemahaman tentang bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan teman-teman yang lain, ibu-ibu, mari kita programkan untuk memperbaiki kualitas kemampuan baca Al-Quran kita. Terakhir informasi teman-teman, Pak Sarno hari ini izin karena istrinya sedang dirawat di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan istri beliau dalam operasinya itu Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan dari segala penyakit yang ia derita. Mudah-mudahan pada bulan yang akan datang Pak Sartono bisa bergabung kembali dengan kita. Saya kira ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Ustadz Sartono. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat bagi kami, keluarga besar FKIP Uniba Kota Balikpapan. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. DRS Sartono MM, dan sekalian tolong nanti di doa ya Bapak. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati sahabat saya Bapak Dekan Pak Dr. Haji Sugianto MM, Ibu Mariatin MBD sebagai host, dan Bapak Ibu dosen keluarga besar FKIP Uniba yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara saya bisa didengar baik ya Bu ya? Insya Allah dengar. Baik, alhamdulillah. Tema kita hari ini sederhana saja, hikmah ibadah sholat. Karena kalau sholatnya baik, biasanya semuanya baik.
Begitu kata Nabi. Jika saluhat sairu amali. Jika ibadah sholatnya bagus, maka akhlaknya bagus. Imannya bagus. Insya Allah karakternya bagus. Insya Allah mindset berpikirnya bagus. Dan semuanya menjadi bagus. Sholat ini menjadi amal juga yang pertama dihitung oleh Allah. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-shalah. Dihitung Allah adalah sholat kita nanti yang pertama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kami sholat itu terkadang hanya sekedar ibadah. Padahal sholat itu punya minimum, kalau saya ada 5 dimensi. Dimensi pertama, sholat itu adalah hidroterapi. Penyembuhan, terapi dengan air. Yang kedua, sholat itu relaksasi. Penyegaran jiwa, penyemangat jiwa, motivasi jiwa. Kemudian sholat itu juga meditasi. Meditasi ini artinya kita proses pendekatan diri, tahanus kepada Allah. Yang keempat, autosugesti. Sholat ini memberikan sugesti yang kuat dari dalam diri kita, ke dalam diri kita. Kemudian kalau itu dilakukan berjamaah, maka terapi fisik, psikis secara grup, secara jamaah. Jadi minimum kita coba ajarkan kepada kita pribadi, mahasiswa kita, anak-anak kita, keluarga kita bahwa sholat itu bukan sekedar pahala. Tapi sholat punya 5 dimensi hikmah yang tinggi. Baik, kita lihat pertama hidroterapi. Hidroterapi ini ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man tawaddo'a fa ahsanal wudu kharajat khatayahu min jasadih hatta takhruja min tahti azfarihi. Barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, wudu yang benar maksudnya, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya dari badannya, bahkan sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini sebetulnya kita diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi dengan wudu ini adalah penyembuhan dengan menggunakan air. Kalau dosa-dosa aja bisa dilunturkan dengan wudu, apalagi ya cuma bakteri, apalagi cuma kuman, apalagi cuma virus, apalagi cuma kotoran-kotoran yang bersifat jasadiah. Nah, jadi wudu ini luar biasa, subhanallah. Kalau kita lihat masa pandemi ini, sebetulnya umat Islam adalah orang yang paling banyak mencuci tangan. Minimum 5 kali dia mencuci tangan dengan benar, dengan menggosok melalui wudu. Sekarang untuk menghindari virus adalah mencuci tangan, ya, walaupun ditambah dengan sabun. Jadi sebetulnya hidroterapi menyembuhkan jasad kita dan psikis kita, rohani kita, dosa-dosa kita dengan menggunakan air. Air, subhanallah, hidroterapi namanya. Sehingga tidak sah orang itu kalau sholat tidak wudu. Pasti dia wajib berwudu. Saya baca di beberapa literatur, di internet juga, wudu ini bisa menghindarkan orang dari penyakit kulit, menjaga kesehatan hidung, meredam sakit kepala, sehat untuk detak jantung. Dengan membasahi anggota tubuh, mampu menstabilkan detak jantung dan melancarkan aliran darah ke otak. Mencerahkan mata kita. Air akan membuat mata menjadi lebih rileks dan segar. Mencegah sakit gigi dan gusi. Berkumur dapat membuang kuman penyebab penyakit gigi dan gusi yang tidak terjangkau saat sikat gigi.
Kalau Dr. Sabu mengatakan, Profesor Dr. Sabu, sekali orang berkumur, kemudian dibuang air kumurnya, tidak kurang 15 miliar bakteri yang keluar dari mulut orang yang berwudu itu. Jadi ini hidroterapi. Subhanallah. Berarti kita bukan hanya dapat pahala, tapi kita diajarkan Allah untuk menterapi diri menggunakan air. Kaum muslimin, muslimah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan dimensi wudu ini bukan hanya di dunia. Umatku akan tampil pada hari kiamat dengan wajah bersinar. Tangan serta kakinya berkilau dari bekas-bekas wudunya. Subhanallah. Jadi dia sampai ke akhirat itu. Nilai sebuah wudu itu. Basuhan-basuhan ke muka kita, basuhan-basuhan ke tangan kita, itu sampai ke akhirat. Dan nanti kita dilihat oleh Nabi, wajah bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya. Itulah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat bertanya, ya Rasul, kalau sekarang, sahabat yang sekarang, engkau mengenali, engkau paham wajahnya, tapi bagaimana umatku nanti yang di Balikpapan, ya umatku yang ada di Indonesia, di seluruh dunia, yang setelah engkau wafat. Bagaimana engkau mengenalinya nanti pada hari kiamat? Nabi menjelaskan, kalau di lapangan yang luas, ada kuda hitam. Semuanya hitam. Tapi ada kuda-kuda yang berwarna putih. Kata Nabi, bisakah engkau membedakan? Kata sahabat, bisa. Yang putih-putih itulah umatku bekas air wudu yang dia lakukan pada waktu hidup di dunia. Jadi ketika kita berwudu, itu hidroterapi. Fisik dan psikis. Bahkan efeknya jauh sampai hari kiamat. Mudah-mudahan wudu kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menjadi kekuatan kita, insya Allah. Subhanallah. Apa betul di dalam tubuh kita ini bisa menimbulkan cahaya? Di dunia. Di akhirat aja bercahaya, apalagi di dunia. Iya. Masaki Kobayashi dan timnya dari Tohoku Institute of Technology di Jepang, Sendai, adanya gerakan fluktuasi irama metabolisme tubuh secara teratur. Jadi dia itu membuat ruangan. Ruangannya ini dikasih kamera yang sangat canggih. Kemudian ditutup rapat, tidak ada cahaya. Kemudian orang dimasukkan ke dalam ruangan tanpa baju, dilihat. Ternyata cahaya orang itu berbeda-beda. Ya. Cahaya orang itu berbeda-beda, tergantung bagaimana psikisnya, tergantung bagaimana rohaninya. Semakin orang itu bersih, rohaninya bagus, maka dia memberikan cahaya lebih terang. Ini ada cahaya, kelihatan berbeda-beda. Ini agak gelap, ini agak terang, ini terang sekali. Ini juga lebih terang. Nah ini, jadi di sini bisa terlihat bahwa orang itu, manusia itu bisa menimbulkan cahaya. Ya, bisa menimbulkan cahaya. Semakin orang, cuma karena ini orang Jepang, dia hanya melihat orang-orang yang spiritualitasnya dalam perspektif Jepang itu bersih, maka dia cahayanya juga lebih bersih. Apalagi orang-orang yang sedang berwudu, insya Allah itu cahayanya lebih bersih. Ya. Inilah yang disebut biasanya inner beauty. Kecantikan dari dalam, kegantengan dari dalam, yang melahirkan beauty, keindahan. Ya, dari sikap, dari karakter, karena dia cahaya dari bekas air wudu. Jadi wudu itu jangan dianggap sepele, itu hidroterapi. Orang marah saja, wudu bisa reda. Orang emosional, wudu bisa reda. Jadi hebat memang. Jadi cahaya itu memang ada pada diri seseorang yang berbeda-beda tergantung tingkat pemahamannya. Nah, kalau Islam yang memberi cahaya itu salah satunya adalah wudu. Ya, di dunia, apalagi di akhirat nanti, insya Allah. Ya. Baik, yang kedua, sholat itu relaksasi.
relaksasi terindah, menghindari stres. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau ilmu psikologinya kan orang kena gangguan mental itu ada yang pertama stres, yang kedua depresi, yang ketiga fisiko yang lainnya, gangguan-gangguan psikoteria yang lainnya. Orang stres itu diawali merasa beban yang begitu berat. Orang depresi itu diawali dengan suka menyalahkan orang lain. Jadi kalau kita punya teman kerja yang suka ngeluh, itu stres berarti dia. Ada enggak dosen yang suka ngeluh? Nah, itu stres. Biasanya dia gini, halah aturan lama aja belum dipakai, udah aturan baru. Nah, itu ciri-ciri dia suka ngeluh. Ya. Kebanyak aturan. Murid-murid sekarang belajarnya nggak bagus. Mahasiswi sekarang malas. Itu dia, stres ya. Nah, kalau depresi itu dia menyalahkan orang. Ini gara-gara Pak Dekan ini yang tidak jelas kebijakannya. Ini gara-gara Ibu Waryadin yang mengajarnya kurang baik. Dia tidak bisa melihat dirinya yang salah, tapi dia selalu menyalahkan orang, depresi. Nah, orang-orang seperti ini harus relaksasi. Nah, ternyata sholat itu, Bapak Ibu sekalian, adalah relaksasi. Memberikan kesejukan, ketenangan di dalam diri seseorang. Begini cara berpikirnya Bapak Ibu sekalian. Ada istilahnya brainwave, gelombang otak. Ini frekuensi hertz-nya berapa, dan ini ada mental condition, kondisi mentalnya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, otak kita ini menurut Fabian, seorang ahli saraf otak, dia sangat terpengaruh oleh getaran-getaran. Jadi otak manusia ini dia sangat terpengaruh oleh getaran-getaran yang didengar, getaran-getaran yang dilihat. Nah itu. Nah getaran-getaran ini disebut dengan gelombang. Ya, gelombang. Gelombang ini akan masuk ke dalam otak kita. Tinggal tergantung frekuensinya bagaimana. Ada disebut gelombang delta, itu frekuensinya 5-3. Ini deep sleep. Ini dia tidur secara nyaman. Orang tidur itu gelombangnya delta otaknya. Ya. Theta wave. Theta wave ini orang 4-7. Light sleep. Dia ini tidur yang tidak tidur, dia rileks. Ya, cahaya tidur. Dia rileks, nyaman, ya, sangat nyaman dia. Nah, ada alpha wave. Ini sadar dan dia rileks. Ya, ada beta. Beta ini sadar dan excite. Dia melakukan pekerjaannya itu secara nyata. Seperti kita sedang belajar, kita sedang bekerja, ini beta. Nah, ketika orang sholat, itu gelombangnya masuk di antara dua ini, otaknya. Theta atau alpha. Begitu. Nah, yang paling mudah orang itu untuk rileks ketika dia gelombang otaknya masuk di sini. Ya. Atau di sini boleh. Nah, ketika dia membaca bacaan ini, membaca bacaan zikir, bacaan doa, dia semakin nyaman. Semakin menikmati, semakin rileks. Itulah sebabnya orang sholat itu gelombang otaknya ini intuitif, gelombang otaknya inspiratif, gelombang otaknya nyaman. Di sini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini kalau tinjauan brainwave, gelombang otak. Sehingga orang yang sholat itu akan menghasilkan rileks. Kalau dia beta, tidak bisa rileks, karena beta ini orang kerja keras. Orang sedang sadar, sedang bekerja. Delta juga nggak bisa, karena ini sedang tidur. Jadi gelombang seperti ini. Nah ini.
Nah, ketika kita itu sholat berada pada posisi ini. Kalau kita mau lebih nyaman lagi, maka pada alpha wave, gelombang theta ini. Nah, otak kita pada sholat sedang posisi sini, jadi nyaman kita. Nah, berusaha kita mendekatkan diri kepada Allah, maka nyaman. Nah, gelombangnya teratur. Sholat itu menjadi relaksasi. Coba kita lihat waktu-waktu sholat itu ya. Zuhur itu waktu orang letih. Kemudian dirilekkan otaknya, dirilekkan badannya. Asar itu juga waktu orang sudah puncak keletihan. Dirilekkan, dinyamankan badannya, otaknya, sarafnya. Sehingga orang-orang yang rajin sholat ini, dia punya relaksasi, sehingga dia tidak menyebabkan stres dan depresi. Dia akan mengembalikan semua masalah itu kepada Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. COVID kecil. Allah besar. Kalau Allah mau cabut, selesai. Kalau Allah tidak mau cabut, ya, subhanallah. Maha suci Allah. Yang dia ciptakan langit tanpa tiang. Alhamdulillah. Yang begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita lupakan. Kan bacaan-bacaan sholat itu beralih di sini saja. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Karena ini posisi yang membuat kita menjadi rileks. Dalam salat itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sujud tasbih subhanallah. Ya. Baca Al-Fatihah alhamdulillah. Takbir Allahu Akbar. Nah, Allah yang maha besar. Segala puji bagi Allah karena nikmat yang banyak. Subhanallah, begitu hebat indah ciptaan Allah, itu melahirkan gelombang. Gelombang ini disebut dengan gelombang theta yang membuat keadaan saat otak kita rileks dan tenang. Begini. Sehingga stresnya bisa diturunkan, depresinya bisa diturunkan. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, banyak orang-orang yang mencari ketenangan itu, rileks itu dengan macam-macam. Nyanyi, klub nyanyi, diskotik, minum-minuman keras. Jadi kalau ada artis yang sudah terkenal, kemudian dia minum narkoba, itu sebetulnya dia hanya ingin mencari ketenangan, ingin mencari relaksasi, tapi dia salah, kemudian dia ambil narkoba. Tapi di situ dia dapat tenang, karena memang narkoba itu membuat tenang, tapi menghancurkan. Minum-minuman keras. Bahkan sekarang kalau hari Sabtu itu atau Minggu, silakan Bapak jalan ke tempat-tempat pemancingan di Kota Balikpapan, ini hampir penuh, full. Dekat rumah saya itu ada 2 tempat pemancingan, di Geraha itu penuh semua. Kalau saya tanya, cari ikan nggak Pak? Enggak juga. Cari hiburan aja. Kalau cari ikan kan di pasar Kelandasan banyak. Tinggal beli berapa kilo aja, tidak usah capek-capek mancing. Tapi yang dia cari itu adalah rileksnya, nyamannya, bisa menunggu. Nah, cuma itu mancing juga bisa stres kalau sudah bayar nggak dapat ikannya. Ada yang matah. Pancingannya dipatah, kita tanya, kenapa kok dipatah pancingannya? Ah, ikannya puasa di sini, tidak matuk-matuk katanya. Ini tambah stres dia. Jadi sebetulnya begitu sekarang. Bapak kalau malam Minggu, kalau hari Minggu, hari Sabtu yang penuh tempat pemancingan. Kalau malam Minggu, malam Sabtu yang penuh di mana Pak? Di Balikpapan ini. Di mana Pak Haji Sugianto? Tempat-tempat hiburan, kafe-kafe, iya. Kafe, tempat karaoke, ada karaoke keluarga, ada karaoke. Ini nyari tenang aja, dia nyari rileks sebetulnya. Dia jenuh, dia capek, 5 hari kerja, dia cari tenang. Apakah nyanyi itu bisa membuat kita tenang? Ya bisa aja kalau lagunya pas sesuai. Ya, lagi sakit hati sama suami, kemudian pesan lagu, pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Nyanyi, nangis, merasa tenang, tapi begitu keluar, stres lagi, karena dia harus bayar di kasir yang habis nyanyi. Lumayan juga bayarnya. Berapa tuh Pak bayarnya? Belum pernah ya di karaoke ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang ada seorang ibu membunuh anak kandungnya 3 orang. Kenapa itu? Stres kan? Naik ke depresi, naik ke psikoterenia. Psiko, apa namanya istilahnya itu, ya penyakit-penyakit gangguan mental. Waktu dia stres, dia tidak obati, dia tidak bisa relaksasi. Akhirnya dia naik ke depresi. Naik ke depresi, dia kena gangguan mental yang lebih berat. Begitu. Anaknya dibunuh, istrinya dibakar. Kemarin istri dibakar.
Kemarin punya 3 anak dibunuhnya semua. Nah inilah yang berbahaya. Nah dibutuhkan orang itu relaksasi. Makanya guru-guru yang nggak sholat itu sebetulnya stres. Dosen-dosen yang nggak sholat itu bahaya, itu nanti yang jadi korban mahasiswanya atau muridnya atau santrinya. Kenapa? Karena dia stres, depresi. Depresi kan putus asa melakukan tindak-tindakan. Nah, yang kemarin itu ada seorang guru di mana itu mencabuli siswa-siswinya. Coba bayangkan, 28 orang dicabuli siswa-siswinya di SD satu sekolah. Nauzubillah, itu kan bisa saja itu guru yang stres, nggak ada relaksasi. Nah, ini diperlukan relaksasi ini, memposisikan gelombang otak. Ini dilakukan Nabi kok dulu waktu belum ada sholat, Nabi melakukan namanya bertahanus. Di mana? Di Gua Hiro kan? Membuat rileks dia, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sholat ini betul-betul kita amalkan, luar biasa. Rileks kita, hilang stres, hilang depresi, hilang penyakit psiko-psiko yang lainnya. Nah, inilah yang kita ajarkan kepada rekan-rekan kita, mahasiswa, anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, inilah makna gelombang yang menyenangkan tadi. Allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Karena gelombang otaknya tadi seperti itu. Gelombang otaknya bagus. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Tidak ada ketenangan kecuali hanya dengan mengingat Allah. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga meditasi. Sholat itu meditasi. Sekarang lagi digemari orang itu apa? Yoga. Pak Haji Sugianto pernah ikut yoga. Yoga itu lipat-lipatkan badan tubuh, kemudian melakukan salah satu itu relaksasi, kemudian dia meditasi. Ini orang-orang yang biasa melakukan terapi diri melalui meditasi ini ya ini. Jadi berkontemplasi kepada dirinya sendiri, kemudian memvisualisasi. Nah, kalau dalam Islam sholat itu udah kita diajarkan meditasi. Coba kita duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud itu kita baca apa? Rabbighfirli. Ampuni aku ya Allah. Warhamni, sayangi aku. Wajburni, cukupi kekuranganku. Warfa'ni, tinggikan derajatku. Warzuqni, beri aku rezeki. Wahdini, tunjuki aku jalan yang lurus. Wa'afini, sehatkan aku. Wa'fu anni, maafkan aku. Coba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 permintaan. Sambil duduk bersimpuh kita. Duduk bersimpuh, kita membaca Rabbighfirli. Ini meditasi. Ini melebihi daripada yoga. Ini melebihi daripada kita melakukan tapa. Coba, kalau satu saja dikabulkan Allah, wa'afini, dari 8 ini 1, wa'afini, sehatkan aku, selesai masalah, kita sehat. 1 dikabulkan, warzuqni, beri aku rezeki, terbuka pintu-pintu rezeki, yang bisnis, yang dagang, yang jualan, yang karir, terbuka. Ya. Cuma kita ini kadang-kadang nggak paham. Sudah tidak paham artinya baca sholatnya cepat lagi. Rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa itu Pak? Tidak tahu pokoknya Rabbighfirli. Dari kelas 1 SD sampai mau pensiun tidak tahu juga artinya. Coba bayangkan. Bagaimana kita bisa bermeditasi dengan Allah. Dan ini efeknya luar biasa nih kepada psikologis kita. Psikologis kita luar biasa. Coba kita tes. Pak Haji Sugianto, Bu Mariatin, sangat tahu guru agamanya siapa Pak Sugianto? Coba dites anak-anak mahasiswa itu, suruh ngartikan Rabbighfirli, warhamni, dia masih bisa. Tapi kalau sudah wajburni, dia tidak tahu apa wajburni. Kalau sudah dia warzuqni, dia tahu. Saya pernah coba itu, warzuqni tahu, Rabbighfirli tahu, ketika wahdini, ini sebagian tahu, wa'afini, wa'fuani, tidak tahu, banyak yang tidak tahu. Memang sholat kita memang belum bisa kita efektifkan sebagai meditasi. Ini indahnya.
Rabbik firli warhamni. Cuma kita kadang-kadang ngikutin imam tuh, nah imamnya kecepatan kadang-kadang. Saya kadang-kadang baru baca Rabbik firli warhamni wajiburi, Allahu Akbar. Ya, akhirnya ikut juga Allahu Akbar. Yang 4 ketinggalan. Tapi saya pikir kalau saya buat jebur ini cukupi kekuranganku, ya udah bisa nangkap juga yang lain ini. Ini luar biasa ini meditasi sholat, subhanallah. Ya, ini masya Allah luar biasa ya. Nah, yang keempat autosugesti, memberikan sugesti ke dalam diri kita. Saya ada baca buku Masaru Emoto, Hidden Message in Water, in Living Memory. Jadi Dr. Masaru Emoto ini kesimpulannya gini, air bisa mendengar kata-kata, air bisa membaca tulisan, air bisa mengerti pesan, air bisa merekam dari compact disc. Saya waktu membaca buku ini saya kasih lihat dulu, ini air, water, molekul air before offering a prayer, sebelum dibacakan doa, hancur dia. Ketika air itu, after offering a prayer, setelah dibacakan doa, dia kristalnya nih, molekul airnya berbentuk seperti kristal, indah. Kalau dibacakan thank you, terima kasih, dia juga indah. Tapi kalau air itu kita omong, you make me sick, kamu membuat aku sakit. I will kill you, aku akan bunuh, hancurkan air ini. Maka molekul airnya juga rusak. Love and appreciation, cinta dan penghargaan menghasilkan ini. Ini yang dipoto molekul air oleh Masaru Emoto tadi. Jadi air bisa berubah molekulnya. Ini air zam-zam. Molekul air zam-zam, indah sekali. Ya, beda dengan yang ini kan? Nah, ini beda. Ini walaupun kristal tidak seindah ini. Coba Bapak lihat ini. Kenapa molekul air zam-zam bisa seindah ini? Karena kalau kita mau minum air zam-zam itu, baca doa. Apa doa minum air zam-zam? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan wasi'a, wa sifa'an min kulli da wassaqam. Ya Allah, aku minta ilmu yang manfaat, minta rezeki yang luas, minta sembuh dari penyakit. Air zam-zam didoakan, mendengar takbir, mendengar tasbih, mendengar azan, mendengar zikir, mendengar imam-imam Masjidil Haram membaca ayat, berubah kristalnya, Pak. Makanya air zam-zam itu obat. Mau minum air zam-zam kita disuruh berdoa. Sunnah itu. Makanya jamaah haji itu kalau naik haji, biar sakit nggak apa-apa. Nanti sampai sana sembuh semua. Kenapa? Karena minumnya air zam-zam. Luar biasa. Coba Bapak pegel-pegel, sakit-sakit sedikit, pusing-pusing, minum air zam-zam terus. Berbotol-botol, sembuh sehat kita. Iya kan? Sampai di Mekah itu sehat semua. Kalau batuk tuh wajar, yang listrik aja yang enggak batuk. Sana kan? Nah ini Bapak Ibu sekalian, nah air zam-zam ini dibacain doa. Sehat semua jemaah haji. Cuma kalau sudah pulang ke Balikpapan, mulai sakit lagi. Karena yang diminum air zam-zam cuma yang air zam-zam Gunung Sari, bukan air zam-zam yang di Mekah. Nah, tubuh kita itu 75% otak itu air. Jantung 75% air. Paru-paru 86%, hati 83% air. Buah pinggang 83%, otot 75%, darah 83%. Wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayyin afala yu'minun. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka juga tidak beriman? Jadi tubuh kita ini adalah air. Allah katakan ini. Nah, air itu berpengaruh dengan ucapan-ucapan zikir, doa. Nah, ini air dalam tubuh mendengar Quran, mendengar zikir, doa dalam sholat. Sholat isinya bacaan Quran, zikir, dan doa. Dibaca dalam sholat, akhirnya air di dalam tubuh kita jadi lancar, jadi jernih, tekanannya stabil, orangnya sehat. Jadi bacaan-bacaan yang dipakai waktu kita sholat, itu mempengaruhi kondisi darah yang ada di dalam tubuh kita. Ini saya simpulkan, saya coba korelasikan antara hidden message in water, teori penelitiannya Mas Haruimoto, saya coba hubungkan dengan doa air zam-zam, saya coba hubungkan dengan biologi anatomi tubuh bahwa kita terdiri dari air, kemudian hasilnya ya seperti ini. Ya, jadi meditasi
Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi sholat itu bikin sehat. Nah, yang terakhir adalah grup terapi, ya, grup terapi. Sholat berjamaah itu grup terapi. Ketika kita ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba apa kata Nabi? Kalau aminnya imam bersamaan dengan aminnya makmum, maka itu akan bersamaan dengan aminnya para malaikat-malaikat Allah yang ikut sholat pada saat itu. Jadi terapinya bersama. Grup terapi. Sehingga orang yang sholat jamaah itu lebih sehat. Coba kita lihat ya. Subhanallah, teman-teman kita yang umurnya panjang-panjang, sehat-sehat. Kalau tahu dia meninggal juga, meninggalnya dengan senyum. Kenapa? Karena dia dapat grup terapi. Orang istilahnya, orang yang bacaannya enggak benar aja, tapi kalau dia hadir ke masjid, dia akan dapat pahala seperti orang doa-doanya. Kita enggak tahu di musola itu ada orang yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin zikir, kita enggak tahu. Itulah yang disebut dengan grup terapi. Nah, inilah Bapak sekalian berbahagia. Jadi sholat itu ada hidroterapi, relaksasi, meditasi, autosugesti, dan grup terapi. Ambil ini manfaatnya, makanya itulah makna dari awalu ma yuhassabu bil abdi yaumil qiyamah shalah. Ya, sholat ini luar biasa, hebat sekali, baik fisik, psikis, semuanya indah. Kalau kita bisa menikmati ini semua, kita udah dapat apa yang disebut waqimus shalah. Jadi karena sholat. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini sebagai pengantar Bu Mariatin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk di doanya, Pak. Sebelum doa, sebentar Ustaz Satono, Bu Oh Mariatin. iya. Iya, Pak. Subhanallah, Ustaz. Ya. Materi ringan sebenarnya, tapi ini perlu keistiqomahan bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita istiqomah melaksanakan sholat sebagaimana yang kita dengarkan tadi, insya Allah, Masya Allah. Ya, tidak ada kita ini menjadikan diri kita menjadi hati yang keras untuk menerimakan nasihat tausiah, ajakan untuk kebenaran dan taat untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Ustaz Satono, sedikit saya ini sering sama istri itu sering saling mengingatkan. Ketika tilawah dan lupa menyiapkan air, itu saling mengingatkan, siapkan air. Terutama istri itu, siapkan air di depan kita. Ketika kita sebelum baca Al-Quran, siapkan air. Dan minum air itu. Kira-kira ini termasuk, mungkin saya lihat dari ini, insya Allah itu banyak manfaat. Ada terapi tadi yang disampaikan oleh Ustaz Sono. Apa kira-kira ini juga perlu diamalkan Ustaz ini kira-kira ini? Mohon penjelasan Ustaz. Iya, makasih Pak Haji. Iya, itu betul. Saya senang. Jadi saya kalau mau minum air, ya, saya baca Al-Fatihah. Kemudian saya tiupkan di air itu. Nggak ditiupkan juga nggak apa-apa. Karena suara saya ini akan merubah molekul-molekul air itu. Seperti kita juga mau minum air zam-zam. Iya. Ibu saya dulu, kalau saya sakit, saya ingat itu. Ibu saya enggak orang pintar, SD aja enggak tamat. Tapi kalau saya sakit, dia ambil air, dia baca Al-Fatihah. Kemudian minum ini katanya. Selain berobat juga minum. Saya minum itu, subhanallah. Ya. Sampai sekarang saya senang kalau membaca itu. Membaca itu. Terus ketika kita baca Allahu Akbar, itu air di tubuh kita nih, yang namanya darah kan air ya. Itu otomatis molekulnya berubah. Menjadi lebih baik, lebih lancar, lebih bagus. Itulah sebabnya kenapa air zam-zam itu menjadi obat. Kan Nabi sendiri bilang, dia bisa menjadi obat. Nah ini Bapak Ibu sekalian, bagus ya. Jadi kalau kita ngaji, itu molekul-molekul air dalam tubuh kita otomatis berubah. Makanya kalau orang ngaji itu kan, enak sekali itu, nikmat sekali. Gitu. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak sekali rasanya, karena fresh di dalam tubuh kita. Silakan boleh Pak, bahkan itu bisa untuk terapi dengan air.
boleh. Tentu saja yang menyembuhkan Allah. Tetapi itu bisa menjadi doa bagi kita. Kalau Bapak mau lebih bagus, habis ngaji, ini air di gelas, kita bilang sama Allah aja, ya Allah, setiap huruf yang aku baca dari Al-Quran, setiap huruf ya, itu menyembuhkan penyakit tubuhku. Setiap kata yang aku baca dalam Al-Quran akan melancarkan peredaran darahku. Setiap kalimat ayat yang aku baca akan membentengi tubuhku dari segala penyakit. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena kata Nabi begini, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf Quran dikasih 10 kan? Kebaikan. Betul ya? Nah, 10 kebaikan. 10 itu apa? Dirahasiakan Allah. Apa yang kita minta? Bisa kesehatan, bisa kecerdasan, bisa kepandaian, bisa rezeki. Bilang sama Allah, ya Allah, aku telah membaca Al-Quran. Jadikan setiap huruf yang aku baca mengampuni dosa bapak ibuku di kubur. Setiap huruf yang aku baca menjadi cahaya di dalam kuburnya. Setiap kata yang aku baca meninggikan derajatnya di dalam surgamu. Setiap kalimat yang aku baca dari Al-Fatihah akan membentengi orang tuaku dari siksa api neraka. Apa? Kan orang kadang-kadang Al-Fatihah. Al-Fatihah maksudnya apa yang Al-Fatihah? Nah, satu huruf punya rahasia dalam Quran. Satu huruf itu bukan satu kata. Makanya kita doain aja. Satu huruf yang aku baca ini, ya Allah. Jadikan murid-murid mahasiswaku ini orang-orang yang beriman, cerdas, pintar. Satu huruf yang aku baca. Itu penting. Saya setuju dengan Pak. Jadi tidak terlalu salah. Bahkan bukan salah kalau menurut saya. Doa yang kita baca, Al-Quran yang kita baca, kemudian air kita minum, tidak apa-apa. Hukumnya boleh. Tidak masalah. Insya Allah. Ya. Karena satu huruf Al-Quran memberikan. Nah, kenapa imam itu dicari yang fasih, bacaannya yang enak didengar? Karena gelombang otak kita senang kepada yang enak, yang nadanya bagus, ya. Sehingga autosugestinya lebih kuat. Kalau orang baca Bismillahirrahmanirrahim, enak, autosugestinya kuat daripada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan nyaman, ya. Maka Nabi bilang supaya bisa memberikan sugesti yang bagus dari ayat-ayat Quran ke dalam tubuh makmum, maka cari bacaannya yang bagus, karena bacaan bagus akan lebih diterima oleh otak kita. Begitu. Itu Pak Haji Rijanto. Terima kasih. Ustaz Ron. Saya berharap kepada kita semua, keluarga besar FKIP Uniba, mudah-mudahan yang sedikit kita terima tausiah ini baik kita amalkan. Juga setelah kita mengamalkan, kita ajak kepada mahasiswa-mahasiswi kita agar mereka tuh nanti menjadi guru tidak canggung dan dia tampil sebagai guru yang mempunyai kecerdasan spiritual. Insya Allah, kalau itu digabungkan, sekarang sudah cukup banyak Ustadz, mereka-mereka yang hebat-hebat IT-nya, tapi dalam ini krisis dari segi pengetahuan religinya. Oleh karena saya berharap Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dosen, mohon dengan hormat lagi sangat, dari sekarang persiapkan diri kita untuk adopsi dan mengintegrasikan nilai-nilai impact tersebut sebagai wujud daripada tujuan pendidikan nasional. Kita rugi kalau pada saat ngajar kita tidak menyelipkan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai akidah kepada anak-anak kita. Walaupun mereka tidak semuanya Islam, tapi bagaimana kita untuk menanamkan nilai-nilai itu kepada mahasiswa kita sebagai calon guru. Karena bapak-bapak dan ibu, biar bisa dilihat sekarang betapa banyak orang hebat, orang pinter, tapi tidak diimbangi dengan nilai-nilai intak, apa jadinya? Profesor sekalipun, kalau dia melenceng dari nilai-nilai akidah yang kuat, sudah banyak meleset. Dan lihat, kalau kita beri panjang umur, kita lihat mereka-mereka yang menghambat dan memusuhi orang-orang, para ulama, kita lihat nanti endingnya itu. Oleh karenanya, berbahagia kita sebagai dosen, warga dosen, untuk menanamkan, mengamalkan ilmu-ilmu tersebut yang diintegrasikan dengan nilai-nilai intak.
Sekali lagi ucapan terima kasih, terima kasih Ustadz. Mohon doanya Ustadz untuk menutup kegiatan ini. Syukron. Ya, mari kita berdoa. Doa ini doa kesembuhan, ya, doa kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabban nas azhibil bas isbi anta syafi la sifa illa sifauka. Amin ya Allah. Yugadiru saqaman. Amin. Ya Allah, Engkau Tuhan manusia. Engkau Maha Penyembuh. Sembuhkan ya Allah segala penyakit kami. Amin. Sembuhkan segala penyakit kami karena Engkau yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali sembuh darimu, sembuh yang tidak mendatangkan sakit. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah apa yang kami ajarkan kepada mahasiswa-mahasiswi kami menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikan salat kami salat khusyuk. Jadikan salat kami yang mencerdaskan intelektual kami, mencerdaskan emosional kami, mencerdaskan spiritual kami, ya Allah. Dan jadikanlah salat kami menyehatkan badan kami, ya Allah. Berilah hidayah petunjuk kepada keluarga kami, anak-anak kami untuk selalu menegakkan dan mengamalkan salat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, Amin ya Allah. akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Semoga berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. DRS H. Sartono dan Bapak Dr.